Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Bahasan dalam video ini tentang muatan formal yang akan digunakan untuk menentukan ada tidaknya ikatan kovalen koordinat dalam senyawa atau ion poliatom. Termasuk arahnya juga nanti ya. Untuk dapat memahami isi video ini, harus paham dulu tentang elektron valensi suatu atom. Ini sudah dibahas pada bab konfigurasi elektron ya. Biasanya jumlah elektron valensi itu sama dengan nomor golongan pada sistem periodik unsur pada penggolongan sistem AB. Bila dua atom berdekatan membentuk ikatan dengan cara menggunakan elektron secara bersama-sama dalam membentuk pasangan elektron, maka jenis ikatan yang seperti ini dapat disebut sebagai ikatan kovalen. Namun, bila pasangan elektron yang digunakan bersama itu hanya berasal dari satu atom yang berikatan, maka ikatannya kita sebut sebagai ikatan kovalen koordinat. Beberapa ada yang menyebut ikatan kovalen koordinasi. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa suatu ikatan kovalen itu berikatan kovalen biasa atau berikatan kovalen koordinat? Inilah yang akan dibahas di dalam video ini. Sebelumnya, nanti akan dijelaskan lebih dahulu tentang muatan formal. Muatan formal bukanlah muatan yang sebenarnya, dia hanya formalitas. Nyatanya tidak ada muatan bisa jadi. Muatan formal adalah muatan yang ditetapkan ke atom dalam suatu molekul dengan asumsi bahwa elektron dalam semua ikatan kovalen itu dibagi rata antara atom yang berikatan, tanpa memperhatikan lagi kekuatan keelektronnegatifan masing-masing atom. Tidak peduli juga itu asalnya dari atom yang mana. Pokoknya kalau ada ikatan langsung bagi dua. Nah, kalau pembagiannya berdasarkan kekuatan keelektronegatifan, maka itu kita sebut sebagai bilangan oksidasi. Mungkin jarang disinggung ini kalau di pelajaran SMA ya. Nah, sebenarnya cara menghitung muatan formal itu sangat mudah. Hanya perlu syarat. Yang pertama, tahu jumlah elektron valensi setiap atom yang terlibat di dalam ikatan. Kalau nggak tahu, nggak akan bisa tuh. Yang kedua, dapat menggambar struktur Lewis molekul atau ion poliatom. Menggambar struktur Lewis juga penuh tantangan sebenarnya kalau masa awal belajar kimia ya. Yang ketiga, dapat berhitung sederhana, misalnya membagi dua, kemudian menjumlahkan, mengurangi, hanya itu saja. Dan itu angkanya juga tidak besar. Nah, sekarang bagaimana nih cara mendeteksi bahwa dalam suatu molekul atau ion poliatom itu punya ikatan kovalen koordinat? Di tulisan ini terpampang, bila terdapat atom dengan MF positif dan MF negatif, dan letaknya berdampingan, biasanya pada kedua atom itu terdapat ikatan kovalen koordinat. Arah ikatannya berasal dari atom yang punya muatan formal positif menuju ke atom yang bermuatan formal negatif. Oke, sekarang kita mulai untuk menggambarkan struktur Lewis dari beberapa contoh yang sudah tersaji. Molekul atau ion poliatom yang di layar ini sebenarnya sudah kita bahas semuanya di video tentang iso elektronik dan iso struktur. Jadi ada 4 penjuru, di setiap penjuru itu termasuk kategori iso elektronik sekaligus iso struktur. Kalau iso elektronik jumlah atomnya sama, maka strukturnya pasti akan mirip. Nah, karena itu kita mulai saja dari yang pertama, ada N2. Jadi kita gambar dulu struktur Lewis N2. N itu berada di golongan 5A, berarti elektron valensinya 5. Untuk stabil berarti kan kurang 3. Dia harus berikatan dengan unsur lain atau atom lain dengan menyumbangkan dan menerima 3. Berarti akan ada 3 ikatan di sana. Sekarang kita beri unsur N. Sekarang kita lihat ada 3 ikatan, berarti ada 3 elektron yang sudah digunakan berikatan, dan setiap N tadi punya 5, maka setiap N akan memiliki pasangan elektron bebas. Ada 2 elektron bebas. Kita letakkan di sebelahnya, seperti ini. Ini adalah struktur Lewisnya. Kemudian kalau kita hitung, pada N, baik N di kiri dan di kanan, muatan formalnya tentu saja masing-masing 0, karena kita tahu muatan formal dari N itu bisa dihitung dengan cara menghitung elektron valensinya 5 dikurangi ikatan yang ada di sekitarnya
ada 3, berarti 5 kurangi 3, dikurangi lagi elektron bebas. Elektron bebasnya ada 2. Berarti 5 dikurangi 3 dikurangi 2. Jadi hasilnya adalah 0. Nah, yang sebelah kanan juga sama. Ini pasti muatan formalnya 0 atau tidak punya muatan formal. Oleh karena itu di sini tidak mungkin ada ikatan kovalen koordinat. Semuanya adalah ikatan kovalen murni. Sekarang bagaimana untuk NO+? Untuk NO+, caranya sama, kita gambar saja seperti ini, kemudian yang di kiri kita beri N, yang di kanan kita beri O. Nah, sekarang kita akan gambarkan struktur Lewisnya sama persis dengan yang di N, karena dikatakan tadi ini adalah isostruktur. Kalau isostruktur berarti strukturnya sama, hanya atom-atomnya saja yang berbeda. Kemudian ada muatan positif. Muatan positif ini di sisi mana? Kalau tadi kita sudah menghitung muatan formal N yang di kiri itu adalah 0, maka ini pun 0. Bagaimana dengan O? Ingat, O itu adalah elektron valensinya 6. Ikatan yang ada di sini sama dengan 3, berarti 6 dikurangi 3, kemudian dikurangi elektron bebas. Berarti 6 dikurangi 3 dikurangi 2. Hasilnya positif 1. Nah, kalau positif 1 seperti ini, apakah ini kita sebut muatan formal? Bisa langsung sebagai muatan yang sesungguhnya. Jadi O di sini bermuatan positif 1. Jadi bukan lagi sebagai muatan formal, tapi muatan yang betul-betul muatan. Berikutnya untuk CO. Gambarnya juga sama seperti yang di atas itu. Kita gambar saja. Oke, sekarang kita lihat tambahan elektron bebasnya. Muatan formal dari O yang sebelah kanan itu sama dengan yang di sebelah sini tadi. Ingat rumusnya adalah elektron valensi O 6 dikurangi 3 ikatan. Berarti kan 3 ya, 3 dikurangi 2. Berarti 1. Artinya muatannya untuk O, muatan formal untuk O itu adalah positif 1. Bagaimana dengan C? C elektron valensinya 4 untuk yang C ya. Karena elektron valensinya 4 dikurangi 3 ikatan, berarti 4 dikurangi 3 sisa 1, dikurangi lagi 2. Berarti negatif kan? Kalau negatif, maka kita beri tanda di sini seperti ini. Sudah dikatakan tadi bahwa deteksi adanya ikatan kovalen koordinat itu kalau kita jumpai ada atom yang berdampingan, yang satunya adalah muatan formal positif, yang satunya muatan formal negatif. Arahnya tadi sudah dikatakan dari yang positif menuju ke yang negatif. Oleh karena itu, ini pasti ada yang namanya ikatan kovalen koordinat. Kita bisa beri tanda khusus untuk hal ini. Kita tambahkan, ini boleh ya, di tengah atau yang di atas, tidak masalah. Jadi tidak ada ketentuannya harus di atas atau di bawah. Tapi yang jelas arahnya harus jelas, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada ikatan koordinat di antara C dan O. Arahnya dari O. Bagaimana untuk Cn-. Modelnya akan sama, jadi ini kita boleh salin saja, atau kita ganti unsurnya menjadi N. Yang namanya isoelektronik, isostruktur, ya strukturnya sama, muatannya boleh beda, tapi pasangan elektron bebas dan ikatan tetap sama. Oleh karena itu, yang keempat ini merupakan isostruktur. Nah, sekarang kalau sudah kita hitung, C tadi sudah ya, sama dengan di atas. N di sini muatan formalnya 0. 5 dikurangi 3 dari ikatan dan dikurangi lagi 2 dari elektron bebas, sehingga muatan formalnya 0. Nah, kalau begitu pada Cn-, ini tidak ada ikatan kovalen koordinat. Semuanya adalah ikatan kovalen murni. Dan muatan di sini adalah muatan yang sesungguhnya, bukan muatan formal. Sementara pada CO, muatan negatif dan positif ini adalah muatan formal. Kenapa? Pada saat kita tuliskan rumus kimianya, tanda plus dan tanda minus tidak dimunculin karena netral. Nah, itulah yang kita sebut sebagai muatan formal, dan itulah cara untuk menentukan ikatan kovalen koordinat. Selanjutnya kita bisa coba untuk menentukan ada tidaknya ikatan kovalen koordinat pada molekul atau ion poliatomik yang ada di pojok kanan atas. Sekarang kita gambarkan, yang paling mudah adalah CO2. C itu adalah atom yang ada di golongan 4A, elektron valensinya 4. Untuk stabil, agar 8 berarti kurang 4. 4 itu didapat dari 2 dari O di kiri dan 2 O dari kanan, atau dari atas bawah, terserah, pokoknya masing-masing dari O. Oleh karena itu kalau kita gambarkan,
Berarti langsung saja ikatan rangkap ya. Ini ada C, kita tuliskan C dulu, kemudian seret lagi seperti ini. Dan yang sisi sebelah sini kita tambahkan ada oksigen. Nah, nanti struktur yang 4 lainnya akan mirip. Kita tinggal lengkapkan untuk pasangan elektron bebasnya. Kalau belum bisa menentukan pasangan elektron bebas ya berarti harus belajar dulu itu. Elektron valensi dikurangi yang digunakan berikatan, sisanya berapa? Seperti ini, O, elektron valensinya 6, yang sudah digunakan berikatan 2, berarti kan sisa 4. 4 itulah yang kita sebut sebagai elektron bebas, yang kalau dipasangkan menjadi 2 pasang. Sekarang kita hitung muatan formalnya C. C, elektron valensi 4, dikurangi garis ikatannya 4, berarti 0 kan? Karena nggak ada pasangan elektron bebas. Kemudian di O elektron valensinya 6, dikurangi 2 ikatan, sisa 4, dan 4 itu dikurangi lagi elektron bebas, berarti 0. Oleh karena itu, pada O di kiri dan di kanan itu, muatan formalnya pun 0. Jadi tidak ada lagi di sini yang kita sebut muatan formal plus atau minus. Dan otomatis tidak akan ada yang namanya ikatan kovalen koordinat. Jadi ini murni ikatan kovalen. Kemudian N2O. N itu lebih elektropositif dibandingkan O. Oleh karena itu, N salah satunya nanti akan berperan sebagai atom pusat. Jadi saya salin saja biar tidak terlalu lama. Oke, sudah jadi seperti itu. Nah, sekarang kita amati muatan formalnya. Kalau O tadi kan sudah dikatakan ya, O kalau yang model seperti ini di ujung, dia tidak ada muatan formalnya atau kalau disebut 0. Kemudian N. N itu elektron valensinya 5, dikurangi 4 ikatan, sisa 1 dan tidak dikurangi lagi elektron bebas. Berarti di sini muatan formalnya adalah positif. Kita kasih tanda saja di sini, positif. Kemudian N di kiri, elektron valensi N 5. Dikurangi ikatannya 2, sisa 3 kan? 3 tadi sisanya dikurangi 4 elektron bebas, berarti di situ negatif. Nah, kalau begitu kita kasih tanda negatif. Nah, sekarang ini kita lihat, ada muatan formal positif dan negatif berdampingan antara atom N dan N ya. Berarti kita bisa bilang bahwa ini ada ikatan kovalen koordinat yang arahnya dari N di tengah menuju ke N yang di kiri. Oleh karena itu kita bisa berikan tanda khusus ikatan kovalen koordinatnya. Tambahkan seperti ini saja. Sekali lagi kita boleh naruh di atas atau di bawah ya, sama saja. Pada N2O terdapat ikatan kovalen koordinat. Sekarang untuk SCN. S ada di kiri, SC, kemudian ini N, dan selesai. Selanjutnya kita hitung muatan formalnya masing-masing. Ada apa tidak? Oh iya, ini tadi SCN min ya. Oke, kita lihat. Siapakah yang bermuatan negatif? Kalau kita lihat S, elektron valensinya 6, dikurangi 2 ikatan, sisa 4. 4 dikurangi elektron bebasnya 4 juga, berarti 0. C, tadi sudah kita hitung C yang di atas, ini juga 0 ya. Kemudian N yang di sebelah kanan sama dengan N yang di kiri di atasnya ini. Kalau ngitungnya 5 dikurangi ikatannya 2 sisa 3. 3 dikurangi 4 elektron bebas. Sebanyak 4 ini jadi hasilnya adalah negatif. Negatif 1 tentunya. Maka ini kita kasih tanda saja di atasnya. Seperti ini. Adakah di sini ikatan kovalen koordinat? Nah, kalau di sini C saja tidak punya plus ya berarti tidak ada. Artinya apa? Muatan yang ada di sini adalah muatan yang sesungguhnya, bukan muatan formal. N3 min. Terus kita gantikan N semuanya yang ada di situ. Sekarang kita periksa, adakah ikatan kovalen koordinat di sini? Caranya mudah seperti tadi, kita hitung muatan formalnya masing-masing. Yang N di ujung ini tadi semuanya negatif kan? Ya udah, kita kasih tanda saja negatif. Boleh negatif letaknya di mana saja bebas ya. Kemudian N yang di tengah kan sama dengan ini. Jadi 5 dikurangi 4, positif kan? Oke, positif. Nah, ini ada muatan formal positif dan negatif berdampingan. Berarti kemudian negatifnya ada 2 nih kanan kiri. Oleh karena itu kita boleh ngambil salah satu saja. Yang muatan positif dan negatif itu yang kita pasangkan yang mana? N di tengah dengan yang di kiri atau di kanan sama saja. Itu nanti akan menunjukkan adanya ikatan kovalen koordinat. Kita arahkan saja yang tengah ke kanan ya. Oke, kita taruh di sini. Tuh, berarti ada ikatan kovalen koordinat.
Nah, biasanya setelah diberikan tanda ikatan kovalen koordinat, muatan-muatan yang ada itu tidak perlu dituliskan. Kalau tidak dituliskan ya sudah dihapus saja ini. Nah, jadinya seperti ini loh. Ini pula sama sebenarnya untuk yang ini. Ini juga sama. Itu saja. Kayak yang bawah tidak saya hapus. Sekarang kita coba melihat struktur Lewis CO3 2-. Ini asalnya dari H2CO3. Ya udah kita gambarkan saja. Ada C di tengah untuk yang ini ya. Dan kita tahu ini ada negatif 2. Negatif 2 itu berasal dari O yang seperti ini. Jadi ini kalau kita edit labelnya, ini jadi O. Ini juga. Nah, kemudian kita beri tanda negatif. Kalau sudah seperti ini, biasanya karena di sini kan sudah ada negatifnya, berarti ini bukan sebagai muatan formal, tapi muatan yang sesungguhnya. Tinggal kita lengkapkan saja elektron-elektron yang tidak digunakan berikatan. Oke, seperti ini. Sudah jadi. Ini adalah gambar struktur Lewis dari anion CO3 2-. Ini tidak ada plus, tidak ada minusnya ini. Kalau ini kan sudah minus, minus merupakan muatan yang sesungguhnya ya. Kalau C kita hitung muatan formalnya adalah 0, O di sini juga 0. Berarti tidak ada ikatan kovalen koordinat pada CO3 2-. Sekarang kita tinggal gambar struktur untuk NO3-. Oke, saya salin. Sekarang N itu adalah atom pusat ya. Berarti di sini N kita gantikan N. Bagaimana O? Ya, kalau strukturnya sama berarti di sini nanti kalau kita gambarin, nah sementara yang negatif ini ya negatif beneran, karena di sini harus menyisakan negatif kan. Nah, sekarang kita hitung muatan formal untuk yang di atas jelas ya, 0, kemudian N. Nah, N ini yang mempunyai muatan formal positif. Tahu dari mana positif? Elektron valensinya 5, dikurangi ikatan yang ada di sekitarnya 4. Sisa 1 tidak punya pasangan elektron bebas. Kemudian O yang di sebelah kiri, muatan formalnya kalau kita hitung, tentu hasilnya adalah negatif 1. Itu kan hitungnya 6 dikurangi 1 dikurangi 6, jadi hasilnya adalah negatif ya. Nah, yang seperti ini kita bisa memperkirakan bahwa di dalam NO3- terdapat ikatan kovalen koordinat. Kalau terdapat ikatan kovalen koordinat, arahnya dari yang positif menuju ke yang negatif. Sekarang kita tambahkan arahnya. Nah, seperti ini. Dan tadi sudah diberitahu bahwa kalau sudah didapatkan ikatan kovalen koordinatnya, maka yang ini tadi kita boleh hilangkan untuk muatan formalnya. Tapi muatan yang sesungguhnya nggak boleh dihapus ya, karena itu memang nyata adanya. Sekarang tersisa SO4 2- dan ClO4-. SO4 2- itu berasal dari H2SO4. Oke, muatannya kita tambahkan di O yang sisi sebelah sini. Sebenarnya muatan ditaruh belakangan aja juga nggak apa-apa ya. Selanjutnya kita lengkapkan PeB-nya, pasangan elektron bebas atau elektron bebas. Oke, ini adalah struktur Lewis yang sesungguhnya. Pada struktur Lewis SO4 2- yang model seperti ini, S memang tidak mengikuti aturan oktet. Tapi kalau mau dipaksakan mengikuti aturan oktet, sehingga nanti lalu muncul bahwa pada SO4 2- itu ada ikatan kovalen koordinat. Nyatanya di data-data yang ada, SO4 2- itu strukturnya seperti ini. S memang bisa melanggar aturan oktet. Tidak harus. Kenapa? Karena S atau unsur-unsur yang berada di periode ketiga itu sangat berpeluang untuk membentuk ikatan yang kalau di jumlah elektron ikatannya itu lebih dari 8. Dan itu benar. Namun di banyak konsep, karena mungkin tidak ingin melanggar aturan oktet, lalu dibuatlah alasan bahwa terdapat ikatan kovalen koordinat. Bagaimana membentuknya? Oke, untuk membentuknya, sekali lagi ini saya salin biar tahu bedanya. Taruh sebelahnya ya, kemudian saya copy. Nah, sekarang kita lihat bedanya. Karena
Karena O negatif yang di kanan kiri ini sudah real, nanti harus ada memang. Nah, berarti kita boleh mengada-ada untuk pembentukan muatan untuk membentuk ikatan kovalen koordinat. Agar S mengikuti aturan oktet, maka ikatan rangkap ini kita ganti sebagai ikatan tunggal. Jadi, strukturnya akan tergambar. Oke, sekarang kita hitung. S di sini elektron valensinya 6, punya ikatan 4, sisa 2. Kalau sisa 2, kemudian tidak ada pasangan elektron bebas lagi, berarti itu adalah muatan formalnya. Jadi muatan formal untuk S ini sama dengan positif, tapi positifnya ada 2. Saya tuliskan 2 kali, biar tahu arahnya nanti ya. Sementara oksigen yang di atas dan di bawah, kalau kita mau menghitung, elektron valensi O6 dikurangi 1 ikatan, berarti sisa 5. 5 dikurangi 6, sisanya adalah -1. Jadi kalau kita tuliskan, saya tuliskan seperti ini saja. Yang ini juga sama kan? Dengan muatan formal yang ada seperti ini, biasanya orang akan mengatakan kalau muatan formalnya terlalu variatif, yang padahal sebenarnya bisa tidak divariasikan, maka itu biasanya tidak stabil. Kalau tidak stabil berarti tidak itu strukturnya yang dimaui. Nah, sekarang kita munculkan yang namanya ikatan kovalen koordinat. Karena maksa agar S mengikuti aturan oktet. Oke, jadinya seperti ini. Nah, inilah yang membuat beda pandangan di antara orang-orang kimia. Nyatanya kalau kita lihat tadi ada muatan formal di sini, sementara yang ini tidak ada untuk S dan O di atas dan di bawah. Maka ini yang lebih stabil, ini kurang stabil. Sekali lagi, adanya ikatan kovalen koordinat pada struktur SO42- itu adalah karena ingin mempertahankan aturan oktet pada S. Faktanya sekali lagi ini sudah tidak layak untuk dilanjutkan ya. Tapi tetap saya tunjukkan, karena ini kita membahas muatan formal dan ikatan kovalen koordinat. Seperti itu dasarnya. Sekarang bagaimana dengan ClO4-? Sebenarnya ini isu struktur ya. Kalau isu struktur berarti cara menggambarkannya pun tidak beda. Ini saya ganti saja karena isu struktur dengan ClO4-, maka tinggal gantikan S dengan Cl. Seperti ini jadinya. Ini adalah struktur yang benar untuk struktur ClO4-. Lalu tidak benarnya bagaimana? Ya pokoknya bagaimana atom-atom yang berikatan itu memiliki jumlah elektron 8 sesuai dengan aturan oktet. Jadi struktur yang benar untuk ClO4 seperti yang ada di kiri. Sementara hasil editan untuk yang di kanan, ini saya rapikan sekalian lagi ya. Nah ini kalau kita lihat, Cl dengan kondisi seperti ini, muatan formalnya kan tinggi sekali. Kenapa? Karena dia punya 7, dipakai berikatan 4, kan sisa 3. Jadi di sini saya kasih tanda saja seperti itu. Ada 3 plus. Sementara O semuanya itu bermuatan negatif. Karena muatan formalnya kan memang O itu negatif kalau seperti itu ya. Kita sudah bisa menunjukkan adanya ikatan kovalen koordinat kalau memang Cl harus dipaksa mengikuti aturan oktet. Jadi nanti kita bisa gambarkan seperti inilah CO4 main yang memaksakan diri agar mengikuti aturan oktet. Sekali lagi faktanya tidak ya, faktanya harus seperti ini. Hanya saja di sini kita tunjukkan bahwa muatan formal itu bisa kita gunakan untuk mendeteksi adanya ikatan kovalen koordinat dari 2 atom yang berikatan. Kalau ada plus berpasangan dengan minus, maka itu dideteksi atau diperkirakan memungkinkan adanya ikatan kovalen koordinat. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada tutorial kimia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.